Jangan sampai kemudian capeknya kita, jangan sampai kemudian lelahnya kita mencari dunia, kemudian akhirnya lalai dengan kewajiban kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahwa kita ini sebagai manusia punya tugas utama hanya ibadah. Tidak kemudian kita diciptakan untuk bekerja hanya untuk mencari dunia. Kita ini bukan diciptakan untuk mencari dunia, mencari harta, mencari kekayaan, mencari uang, tidak. Tetapi kita punya tugas utama adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan tugasnya adalah illa liya'buduni, melainkan hanya untuk melaksanakan ibadah menyembah kepadaku Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 juga Allah sudah menegaskan, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, menyembahlah kalian, ibadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kepada kalian. Itu tugas utama kita sebagai manusia, ibadah kepada Allah. Begitu juga dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibna Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam sekalian manusia, khalaqtuka li ibadati, aku menciptakanmu untuk melaksanakan ibadah. Tugasnya adalah ibadah. Maka wala tal'ab fala tal'ab, maka jangan bermain-main terpengaruh dengan kehidupan dunia. Nah, dari beberapa dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, juga dalam hadis qudsi, ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu tugas pokoknya, tugas utamanya adalah melaksanakan ibadah. Maka di dunia ini kita usahakan bagaimana agar kita ini lebih mempersungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang dimaksud mempersungguh itu adalah mengutamakan ibadah dari hal-hal yang lain yang sifatnya adalah duniawi. Lebih mengutamakan ibadah didahulukan, sholat 5 waktu didahulukan, puasa didahulukan daripada semua yang berkaitan dengan duniawi. Apa sih yang berkaitan dengan dunia? Pasti di dalam dunia ini yang ingin kita cari itu adalah kemewahan, harta, nikmat yang luar biasa, ya. Agar kita tidak kalah dengan orang lain. Itu yang terus setiap saat kita usahakan dan setiap saat kita kumpulkan, harta, dan harta. Itulah yang sejatinya kita kumpulkan di muka bumi ini. Siapapun pasti itu yang dicari. Maka jangan sampai kemudian capeknya kita, jangan sampai kemudian lelahnya kita mencari dunia, kemudian akhirnya lalai dengan kewajiban kita. Padahal yang memberi rezeki kita, yang memberi nikmat kita itu adalah Allah. Sementara tugas kita adalah untuk melaksanakan ibadah, kita tidak laksanakan. Nah, ini seharusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita diminta untuk ibadah saja, nanti dulu. Ibadah itu bisa nomor kesekian. Kalau sudah alasannya capek, maka bisa nanti dulu ibadah, sholat ini nanti dulu. Kalau sudah alasannya bekerja, ibadah, sholat ini bisa nanti dulu. Kalau sudah sibuknya dengan pekerjaannya yang misalnya mempunyai jualan, punya warung, bekerja di kantor, kalau sudah dengan alasan sibuk itu, ibadah sholat itu bisa nanti dulu. Ibadah itu bisa nanti dulu, nomor kesekian. Yang penting bagaimana pekerjaannya ini bisa selesai. Sholat bisa nanti, pekerjaan ini harus selesai dulu. Seharusnya bisa kita balik. Pekerjaan itu bisa nanti, sholat itu harus. Karena apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita tunda-tunda. Nah, yang dimaksud mempersungguh ibadah, mempersungguh dalam ibadah, ya ini. Kita utamakan masalah ibadah daripada urusan-urusan yang sifatnya adalah duniawi. Yang ini pasti bisa ditunda,
Tapi kalau sholat, masalah ibadah harus nomor satu. Itulah yang disebut sebagai mempersungguh ibadah kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Ini yang Allah minta. Yang Allah minta adalah kita ini betul-betul bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika ada perintah, kita laksanakan semua perintah-perintah dalam agama. Ya, mustata'na. Kemudian ketika jumpai kita ada syariat yang melarang, mengharamkan, maka kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Ini takwa. Inilah yang Allah minta. Nah, sementara keimanan di dalam diri kita itu kadang-kadang yazidu, kadang-kadang wa yanqus. Nabi bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, bertambah, kadang-kadang turun. Nah ini. Sementara Allah menuntut kita haqqa tuqatih, bertakwa betul kepada Allah. Bertakwa betul kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, kalau pas kemudian iman kita ini sedang yazidu, maka ketakwaan itu juga akan mudah kita laksanakan. Tapi begitu keimanan kita ini pas sedang turun, maka ada perintah ya kadang nanti dulu, perintah sholat nanti dulu bisa nomor kesekian. Begitu kita jumpai ada larangan, ya nanti dulu kan bisa. Kalau kita berbuat salah kita bisa taubat, bisa meremehkan. Kalau keimanan kita turun. Nah ini karena keimanan itu memang naik turun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam hadis qudsi. Ya, ini bukti bahwa keimanan itu naik kadang turun, ya. Allah berfirman, "Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bisihhat." Ada hambaku, kata Allah, yang imannya itu baik ketika dia dalam keadaan sehat. Walau asqamtuhu lakafar, seandainya dia saya beri sakit, maka lakafar, imannya menjadi turun. Ini kan keadaan, terpengaruh dengan keadaan. Imannya baik ketika dia sehat, ketika dia sakit dia turun. Tapi juga ada sebaliknya, wa inna min ibadi man la yaslu imanuhu illa bisuqami. Ada yang juga keimanannya baik itu justru ketika dia dalam keadaan sakit. Walau asahtuhu lakafar, seandainya dia diberi sehat, maka sebaliknya dia akan menjadi lemah imannya, turun imannya. Kemudian ada juga yang diqadar oleh Allah dalam keadaan kaya, dia imannya baik. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafar. Ada yang baik imannya ketika dia dalam keadaan kaya. Walau afqartuhu lakafar. Seandainya dia saya beri miskin, maka keimanannya menjadi turun. Ada. Jadi ini semuanya berkaitan dengan keadaan. Begitu juga sebaliknya. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu bil faqri. Ada yang imannya itu baik ketika dia dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Walau agnaituhu lakafar, seandainya dia saya beri kekayaan, maka lakafar, niscaya dia akan menjadi kufur, menjadi imannya lemah. Ini semuanya keadaan. Keadaan kita manusia. Kita ini berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan keadaan, dengan suasana, dengan tempat yang pasti berubah dan kadang merubah terhadap keimanan kita. Sementara Allah yang menciptakan kita, yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah, menuntut ittaqullah haqqa tuqatih. Kita harus betul-betul bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Coba. Ini harus kita renungkan. Apa yang Allah minta kepada kita dan bagaimana keadaan kita. Nah, ketika kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ittaqullah haqqa tuqatih, maka kita sebagai hamba harus memaksa diri kita untuk bisa mempersungguh di dalam ibadah. Harus memaksa diri kita untuk mempersungguh ibadah dalam ibadah. Karena ketika kita tidak memaksa diri kita untuk mempersungguh dalam ibadah, maka yang ada kita kalah dengan hawa nafsu kita, kalah dengan khutuwati syaitan.
kalah dengan hawa nafsu, kalah juga dengan bisikan syaitan. Yang akhirnya apa? Tidak jadi kita ini sampai ke tingkatan haqqa tuqatih tadi yang diminta oleh Allah. Sementara itu yang harus kita wujudkan dan itu yang dituntut oleh Allah kepada kita. Ya, diibaratkan ya, kita analogikan bahwa kita ini punya bos. Kita punya bos dan kita bekerja harus sesuai apa yang diinginkan oleh bos. Dalam masalah bekerja saja kita mempersungguhnya luar biasa. Kalau bos minta A, kita ini betul-betul usahakan minta A sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin. Bagaimana kita berusaha untuk sempurna di hadapan manusia, di hadapan pekerjaan kita, di hadapan pemimpin kita. Itu berusaha betul agar perfect apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat itu harus sempurna. Sementara Allah ini yang menciptakan pada kita. Allah ini yang memberikan kita rezeki. Allah ini yang memberikan kita begitu banyak nikmat. Kita diminta oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Kita nggak mau menyempurnakan ibadah kita. Masya Allah. Masa kita ini nggak malu sebagai manusia? Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, tapi diminta untuk melaksanakan ibadah saja. Ibadah dibilang nanti dulu, sholat bisa nanti. Padahal seharusnya bekerja itu yang bisa nanti, bisa kita tunda. Tapi kalau sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dikerjakan. Nah, inilah kita sebagai manusia yang selalu terpengaruh dengan keadaan, terpengaruh dengan situasi, dengan waktu, yang kadang-kadang bisa merubah keimanan kita, bisa naik dan juga bisa turun. Sementara Allah menuntut kita untuk sempurna dalam ketakwaan. Ini yang harus betul-betul kita sadari ya, sebagai seorang hamba. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi juga Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, memerintahkan kepada kita supaya kita ini lebih mempersungguh dalam ibadah, ya, mengutamakan urusan-urusan ibadah daripada urusan yang sifatnya adalah duniawi. Ya, ini menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita lebih mengutamakan sesuatu yang nilainya duniawi dan mengalahkan terhadap ibadah. Allah berfirman, ya ibna Adam tafarrugh li ibadati. Wahai anak Adam sekalian manusia semuanya, anak cucunya Adam, keturunannya Adam, semua manusia. Tafarrugh li ibadati. Mempersungguhlah kamu di dalam li ibadati, untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Ini perintah dari Allah. Perintah dari Allah agar kita ini mempersungguh dalam ibadah. Tafarrugh, namanya tafarrugh itu mempersungguh. Mempersungguh itu melonggarkan waktu, ya, melonggarkan diri, melonggarkan segala-galanya, menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk melaksanakan ibadah, itu namanya tafarrugh. Allah yang memerintahkan. Nah, yang namanya tafarrugh itu melonggarkan waktunya. Kalau kemudian kita sibuk, ya, tidak ada manusia ini yang tidak beralasan sibuk. Pasti kita ini beralasan sibuk. Bahkan yang pengangguran sekalipun alasannya adalah sibuk. Nah, ketika dalam urusan ibadah, ya, urusan ibadah, maka kita harus tafarrugh, melonggarkan diri kita dalam bekerja. Ketika sudah ada panggilan azan misalnya, panggilan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, stop, kita laksanakan ibadah dulu. Ini namanya tafarrugh, menyempatkan diri, melonggarkan diri untuk melaksanakan ibadah. Bukan kemudian jawaban kita nanti dulu. Nah, nanti dulu, ini tanggung pekerjaan saya harus selesaikan dulu, barulah nanti saya sholat. Ini bukan tafarrugh namanya. Jadi kalau tafarrugh itu melonggarkan waktunya, melonggarkan, menyempatkan waktunya, menyempatkan dirinya untuk melaksanakan ibadah. Makanya ada istilah yang dinamakan tafarrugh itu adalah
menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah bukan ibadah ketika waktunya sempat. Tidak begitu. Tapi menyempatkan diri, berusaha untuk mempersungguh dalam melaksanakan ibadah. Itu yang dinamakan tafarruq li ibadati. Nah, Allah sudah memberikan janji kepada kita kalau kita ini mempersungguh dalam ibadah, mengutamakan hal yang berkaitan dengan ibadah, maka amla sadraka ghinan. Saya akan penuhi hatimu dengan rasa kekayaan. Allah kasih kita ketenangan batin. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik ibadahnya, itu Allah berikan ketenangan dalam hidupnya. Amlak sadraka ghinan itu dipenuhi hatinya dengan rasa kekayaan, ketenangan. Ya. Diberikan ketenangan. Karena apa? Bisa melaksanakan perintah Allah, bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya ini menjadi tenang. Wa asudda faqraka, dan kefakiran dalam hati ini akan dihapuskan oleh Allah. Dihapuskan oleh Allah. Mempunyai jiwa yang kaya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita yang sesungguhnya orang kaya yang sebenarnya itu adalah laisal ghina an kasratil arati. Yang dikatakan orang yang kaya itu bukan berarti dia banyak hartanya, tidak. Walakinna ghina ghinan nafsi, akan tetapi yang dikatakan kaya yang sejati itu adalah tenangnya hati. Tenangnya hati. Kalau hati kita itu tenang, itu adalah orang kaya. Makanya kalau kita sudah melaksanakan ibadah ini mempersungguh, maka amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Diberikan ketenangan batin oleh Allah, dan kemudian kefakiran, kemiskinan dalam hati kita itu akan dihilangkan. Dan selain itu tentunya pasti ada Allah memberikan jaminan lain, misalnya di dalam surat At-Tolak ayat yang kedua itu. May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Nah, itu juga ketenangan. Siapa yang bertakwanya kepada Allah itu baik, maka yaj'al lahu makhrajan. Dalam setiap kehidupannya apapun itu, yaj'al lahu makhrajan, diberikan jalan keluar. Jadi setiap urusan dunianya diberikan kemudahan oleh Allah karena mempersungguh dalam urusan ibadah. Gitu. Akan diberikan kemudahan oleh Allah karena mempersungguh mengutamakan masalah ibadah. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga. Itu ukhra namanya. Ukhra di dunia, wa ukhra tuhibbunaha itu. Jadi ada yang memang yang lainnya yang hasil dari selain surga, selain rahmat dari Allah, yaitu tuhibbunaha, yang kita senang. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nah, itu salah satunya. Kemudian ini juga termasuk wa ukhra tuhibbunaha, termasuk Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita karena kita mempersungguh dalam ibadah. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan itu udah otomatis. Yang penting kita bagaimana melaksanakan tugas utama kita, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita persungguh. Nah, juga Allah memberikan petunjuk kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mempersungguh di dalam fina, di dalam urusan kami Allah, maksudnya di dalam agamanya Allah, dalam masalah ibadah, maka lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kepadanya, ya. Jalan keberhasilan, jalan kemudahan, ya. Itu semuanya ditunjukkan oleh Allah. Yang penting bagaimana kita mempersungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita persungguh dalam ibadah, maka sesuatu yang nilainya duniawi itu akan Allah berikan kepada kita. Yang penting bagaimana kita bisa mengutamakan ibadah, mempersungguh dalam ibadah.